Sebelum tidur tidak lupa Usman mengulang kebiasaannya ketika ngecamp, yaitu memasang penerangan di sekitar tendanya. Setelah memasang itu, Usman masuk ke dalam tenda dan membaringkan badannya di antara teman-temannya. Terlihat teman-temannya ini sudah tertidur pulas, tapi tidak dengan Usman. Dia miring ke kanan, miring ke kiri, dan tidak bisa tidur. Pas Usman ini masih belum bisa tidur, tiba-tiba dia melihat ada sebuah bayangan hitam yang melintas di dekat tendanya. Set, kemudian hilang. Di situ tidak ada pemikiran negatif dulu dari Usman. Dia menganggap mungkin itu adalah pendaki lain yang sengaja lewat. Tidak lama kemudian bayangan itu melintas lagi. Set, kemudian hilang lagi. Dan bayangan itu melintas, terdengar ada suaranya. Dan yang kedua kalinya Usman melihat bayangan itu, dia ingat dengan cerita Ilyas barusan tentang bayangan hitam yang katanya dia lihat di Ranukumbolo, dan ini persis banget dengan apa yang sudah diceritakan Ilyas tadi. Karena penasaran, Usman membuka pintu tendanya untuk melihat siapa yang melintas di samping tendanya itu. Di luar tenda dia celingukan, tapi tidak terlihat ada siapa-siapa. Yang terlihat hanya beberapa tenda pendaki lain yang juga penghuninya sedang istirahat. Di sini Usman berpikir, itu tadi bayangan siapa ya? Padahal di sini gak ada tenda-tenda orang loh. Kemudian dari dalam Ilyas berteriak, "Us, tutup pintunya, dingin banget nih." Usman kembali masuk ke dalam tenda dan menutupnya. Sebenarnya waktu itu Usman pengen tanya sama Ilyas tapi gak jadi. Ceritanya nanti aja setelah turun dari sini. Sampai jam 11 malam Usman ini tidak bisa tidur, dan bayangan hitam yang tadi terlihat mondar-mandir itu sudah tidak ada setelah Usman dari luar tadi. Melihat waktu yang sudah menunjukkan jam 11 malam, dia membangunkan ketiga temannya agar bersiap-siap karena mereka akan melanjutkan perjalanan summit ke Mahameru. Setelah ketiga temannya bangun, Usman bertanya, "Gimana? Masih kuat kalau harus jalan ke puncak?" Mereka menjawab, "Masih." Dan akhirnya sekitar jam setengah 12 malam mereka mulai berjalan summit ke puncak. Beruntungnya perjalanan mereka summit ini tidak ada kendala sama sekali, hingga akhirnya mereka sampai di puncak tepat ketika matahari baru terbit. Ya, walaupun beberapa kali mereka break di tengah-tengah perjalanan, di puncak mereka berdokumentasi, dan setelah puas berdokumentasi itu mereka kembali turun dan tidak ada kendala apapun hingga sampai kembali di Kalimati. Di Kalimati mereka makan kemudian lanjut berjalan turun. Mereka berjalan turun sekitar jam 11 siang. Di perjalanan turun Usman merasa ngantuk banget. Ya wajar sih, karena semalam dia ini nggak tidur, tapi dia berusaha untuk tetap berjalan walaupun pelan-pelan. Hal yang sama juga dirasakan oleh Ilyas. Sesampainya mereka di area Jambangan, Usman yang tadinya berjalan paling depan meminta Darwis untuk bertukar posisi karena dia benar-benar merasa ngantuk banget. Jadi dia jalan di paling belakang sedangkan Darwis berjalan di paling depan. Pelan-pelan berjalan dan sampailah mereka di area Cemoro Kandang. Usman benar-benar tidak bisa menahan rasa ngantuknya ini, hingga jalannya Usman ini tertinggal lumayan jauh dari teman-temannya. Karena waktu itu Ilyas juga merasakan hal yang sama dengan Usman, dia berhenti untuk menunggu Usman. Setelah Usman sampai di tempat Ilyas, Usman bertanya, "Mana yang lain?" "Udah duluan di depan." "Oh ya udah, aku istirahat dulu sebentar ya." Lalu Usman duduk di dekat pohon yang cukup besar. Merasa kalau dirinya juga ngantuk, Ilyas ikut duduk di belakang Usman. Dia duduk bersandar di pohon besar tersebut hingga akhirnya mereka berdua tertidur. Jadi posisi jalanannya kan agak menurun tuh. Ilyas duduk bersandar di pohon sedangkan Usman berada di bawahnya, sedikit sambil dia nyender karirnya.
Tidak lama tidur, Usman ini tiba-tiba terbangun karena merasa kalau posisinya ini kurang nyaman. Dia melek tuh. Nah, pas Usman ini melek, terasa kalau matanya ini panas banget. Dan dia tidak bisa melihat jelas, jadi kayak remeng-remeng gitu. Karena masih dalam keadaan ngantuk, Usman cuek aja. Ya mungkin karena efek dia masih ngantuk. Dia kembali memejamkan mata, tapi sebelum matanya Usman ini terpejam, dalam keadaan remang-remang itu dia melihat ada sekitar 7 orang yang sedang berdiri di depannya dan melihat ke arahnya. Usman kaget dan heran dengan orang-orang yang sedang berdiri menatap ke arahnya itu. Dia menatap balik satu persatu orang itu, dan ketika diperhatikan orang-orang itu perlahan mendekat. Setelah sudah dekat, Usman dibuat syok karena orang-orang itu mempunyai wajah yang aneh. Ada yang matanya lebar dan melotot, ada yang mempunyai tanduk, dan ada juga yang mempunyai taring. Melihat orang-orang itu, Usman tercengang dan gemetaran. Dia terus menatap satu persatu orang itu dan mereka semakin mendekat. Tidak lama kemudian pandangan Usman teralihkan oleh satu sosok hitam yang juga sedang mendekat ke arahnya dengan cepat. Tapi sosok hitam itu masih jauh di belakang orang-orang yang berwajah aneh itu. Kali ini mata Usman hanya tertuju pada sosok hitam itu. Sosok itu semakin mendekat dan akan menabrak Usman. Karena merasa akan ditabrak, spontan Usman menghindar tuh sambil merem, dan sosok hitam itu akhirnya menabrak Ilyas yang waktu itu tidur di belakangnya. Setelah ditabrak spontan Ilyas sambil dia batuk-batuk dan memegangi bagian dadanya. Orang-orang aneh yang tadinya terlihat ada di sekeliling Usman itu tiba-tiba sudah tidak terlihat, alias menghilang, dan pandangan Usman yang tadinya remang-remang itu juga sudah kembali normal. Lihat Ilyas yang merasa kesakitan, Usman segera memberinya pertolongan dan bertanya, "Yas, kenapa?" Sambil memegang dadanya dia menjawab, "Kayak ada yang mukul dadaku barusan." Usman yang tahu dengan kejadian itu memilih untuk tidak menceritakannya dulu pada Ilyas. Dia membantu Ilyas agar untuk berdiri dan meninggalkan tempat itu. "Ya udah Yas, ayo lanjut jalan lagi biar cepat sampai bawah." Pelan-pelan mereka berjalan dan beranjak pergi dari tempat itu. Sambil berjalan itu Ilyas bertanya pada Usman, "Us, kamu tadi yang mukul dadaku?" "Bukan, nanti aja aku ceritain kalau udah sampai bawah," jawab Usman. Perlahan rasa sakit yang dirasakan Ilyas ini pulih dan mereka bertemu dengan Darwis dan Hakam. Tepat ketika mereka akan keluar dari hutan Cemoro Kandang ini, mereka sudah menunggu kedatangan Usman dan Ilyas. Di situ, tanpa menceritakan apapun, Usman mengajak mereka untuk lanjut berjalan. Sesampai di Ranukumbolo, Darwis mengajak mereka untuk break dulu karena capek. Sambil istirahat di Ranukumbolo, Usman memikirkan kejadian yang tadi dilihatnya di Cemoro Kandang. Mereka tadi itu siapa ya? Apa itu yang dinamakan makhluk lain? Kalau yang kita tahu nih, yang dilihat Usman tadi itu memang makhluk gaib. Mereka sengaja mendekat ke arah Usman karena waktu itu Usman menatap balik makhluk itu. Mereka mendekati Usman karena menurut mereka Usman ini sedang ketakutan. Definisinya, kalau kita takut melihat makhluk kayak gitu, maka makhluk-makhluk itu akan dengan mudah mendekat ke kita. Karena bagi mereka aura yang ada di dalam diri kita ini meredup ketika kita dalam keadaan takut, dan mereka makhluk lain itu merasa kalau aura yang dimilikinya ini lebih terang dari kita. Harusnya nih ya, Usman tidak menatap balik makhluk-makhluk itu karena saat kita menyadari keberadaan makhluk seperti itu dan kita menatapnya terus-terusan, maka makhluk itu menganggap kalau kita ini menantangnya. Kembali ke cerita. Setelah memikirkan hal itu, akhirnya ya udahlah, kalaupun mereka ini adalah makhluk gaib, semoga mereka tidak ada niat untuk mencelakakan Usman dan teman-temannya. Setelah cukup beristirahat di Ranukumbolo, mereka kembali turun dan syukurlah selama perjalanan turun ke Ranupani itu mereka tidak ada kendala apapun. Sampai mereka di Ranupani dengan selamat. Sesampai di Ranupani mereka pulang. Beberapa hari setelah pendakian itu, Ilyas, Darwis, dan Hakam
kembali ngopi di tempat Usman, dan pada saat itu Usman baru menceritakan tentang apa yang dilihatnya waktu pendakian itu, termasuk sosok hitam yang menabrak Ilyas hingga dia merasa kesakitan di bagian dadanya.